wabarakatuh. Hari ini Ustazah Aulia bakalan ditemenin dengan salah satu alumni kita yang hebat banget, Masya Allah. Angkatan pertama, dia bisa tebak siapa? Sudah pasti kelihatan di kamera ya, gitu ya. Oke, hari ini saja bersama Mbak Sarita Nabila, Masya Allah. Gimana Mbak kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa lancar? Lancar, aman ya untuk sekarang ya? Belum ada batal? Belum. Masalah cewek belum ada berarti ya? Oke, aman berarti. Oke, Mbak Sarita Nabila kan ya? Sarita Nabila ini adalah angkatan pertama, yaitu angkatan yang benar-benar perjuangannya luar biasa banget nih, teman-teman. Dari sekolah kita yang belum masih rawa ya. Oke. Kalau kata Sajaida bilang apa tadi? Ini sekolah yang tadi itu mewah, mepet sawah dulunya. Sekarang Masya Allah, sekarang benar-benar mewah, bukan mepet sawah lagi tapi emang mewah ya gitu. Alhamdulillah Mbak Nabila ini Masya Allah, tahu nggak? Mbak Nabila ini udah hafal 30 juz loh. Masya Allah. Bisa nggak sih bagi-bagi tips buat adik-adiknya nih tentang gimana caranya bisa menghafal 30 juz nih? Jadi itu sebenarnya 30 juz tuh nggak terlalu gimana ya, nggak harus 30 juz. Yang terpenting itu sebenarnya tuh kayak hafalnya yang kayak di luar kepala gitu, itu tuh mungkin. Terus kalau tipsnya itu yang pertama itu niatnya tuh harus lurus, kayak harus demi Allah gitu. Terus tuh yang kedua ridho orang tua itu juga penting, karena kan kayak support dari orang tua itu gitu. Terus itu kalau dari saya sih makanan itu juga mempengaruhi ya, Masya Allah, mempengaruhi banget ya. Iya, kalau misalnya kayak kebanyakan micin gitu. Kebanyakan micin. Itu anak zaman sekarang ya, kebanyakan micin gitu. Mempengaruhi, jadi kayak makanan, pola makannya juga harus dijaga, kayak gitu. Terus itu apa lagi ya? Apa lagi? Tadi pertama harus niatnya lurus, ridhonya orang tua, terus kita hafal ini benar-benar karena Allah Ta'ala gitu ya, mencari ridhonya Allah gitu. Terus yang ketiga pola makannya diatur. Ada lagi? Terus itu banyakin tilawah, soalnya kan kalau misalnya kita mau hafal sesuatu tuh harus kayak nggak asing gitu sama kata-katanya, jadi kayak harus banyak-banyak baca gitu. Oh, banyak tilawah. Masya Allah. Terus kemarin pas lulus dari Arajur berapa juz apa? Baru 2 kayaknya. Baru 2 juz. 2930. 2930. Berarti sudah 2 juz, tinggal 28 juz lagi gitu ya. Cuman kalau masuk di SMP itu ngulang lagi dari awal. Dari awal lagi. Jadi dimulai dari juz 20, juz 30 baru naik gitu ya. Gimana perjuangannya? Ada nggak sih hambatan-hambatan Mbak Nabila selama berjuang untuk menghafal 30 juz ini? Hambatan pasti ada sih ya, susah-susahnya. Soalnya juga kalau misalnya hafalan itu mut-mutan. Jadi kalau misalnya moodnya tuh lagi turun, pasti kayak susah ngafal gitu. Susah ngafalnya. Ya. Gitu. Terus kalau misalnya, kalau saya sih susahnya dulu di juz 18, 17 gitu, surah Yusuf gitu. Soalnya Yusuf ini sebenarnya cuma cerita tentang Nabi Yusuf, tapi itu kata-katanya itu kayak asing gitu. Nah itu bikin susah juga. Jadi gimana tipsnya supaya hafal nih? Ya kan? Banyak tilawah aja. Banyak tilawah. Kan kayak jadinya gimana tuh? Sering-sering murojaah gitu ya. Jadinya nggak asing katanya. Jadi nggak asing kata-kata. Jadi murotal, diputar terus gitu kan. Mbak Nabila ini kok nggak salah pondok ya SMP-nya ya? Oke. Jadi selama di pondok hafalannya benar-benar gitu. Terus gimana? Di pondok enak? Enak aja sih sebenarnya, nggak yang kayak dipikirkan orang-orang gitu. Gimana? Tuh, coba ceritain lebih santai aja. Lebih santai. Terus fokusnya emang hafalan gitu. Masya Allah. Hafal 30 juz. Ini kan 17-18 nih yang paling berat nih kata Mbak Nabila. Terus tipsnya tuh emang benar-benar sering-sering murotal, tilawah gitu ya. Terus ada lagi nggak selain 17-18? Sisanya aman? Apa masih ada lagi hambatan? 28 itu juga lumayan. Terus kalau sekarang kan
fokusnya ke murojaah ya. Jadi waktu murojaah itu ternyata Anissa itu juga lumayan susah, soalnya di 1 sampai 5 itu kebanyakan surah-surahnya kayak ayat-ayatnya tuh mirip gitu. Jadi sering kebalik-balik. Oh, sering kebalik-balik gitu ya. Jadi benar-benar harus fokus gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Ayo. Apa ya? Apa ya? Santai kita, yuk. Hebat loh, 30 juz. Keren banget loh. Ada lagi? 30 juz? Gak ada lagi. Terus gimana? Terus sekarang gimana? Tetap masih hafal? Sering murojaah? Soalnya kan menjaga itu lebih susah Ya. dibandingkan kita harus menghafal, ya kan? Menghafal kan menghafal gitu, terus kita setoran, lulus, naik. Nah, sedangkan menjaga ini kan perlu perjuangan juga kan ya. Sekarang kan Mbak Nabila sekolahnya di Granada, perjuangannya gimana? Tetap menjaga hafalannya. Kalau di Granada itu dia ada tahosus gitu, dia kayak tahfiz juga. Tapi kalau di SMP kan masuknya jalur tahfiz tuh, jadi fokus ke tahfiz. Kalau tahosus ini mirip, cuman dia kayak ada waktunya gitu, jadi ikut belajar juga, ikut tahosus juga gitu, jadi masih aman aja sih. Masih aman aja ya. Oke. Di Granada siapa? Sendiri aja kan Mbak Nabila dari Arjo, atau ada yang sendiri ya? Makanya mencar ya gitu ya. Oke. Tips-tipsnya tadi bisa diulang lagi nggak? Buat adik-adiknya tetap semangat, kasih pesan-pesan buat adik-adiknya buat tetap semangat nih. Jadi yang pertama tadi itu niatnya harus lurus, terus ridho orang tua, perbanyak tilawah gitu biar nggak asing sama kata-kata Qur'annya. Terus terus pola makannya juga harus dijaga gitu. Oke, gitu ya buat teman-teman semua yang mau kayak Kakak Nabila nih, yang sudah hafal 30 juz, semoga saja doakan teman-teman yang lain juga bisa menghafal 1-2 juz lah ya kan. Tapi dengan cara apa tadi? Satu, kita harus benar-benar meluruskan niat kita dulu kata Mbak Nabila nih. Terus yang kedua, ridhonya orang tua tuh penting banget, apalagi ridhonya ibu ya kan ya, karena doa ibu tuh menembus langit. Terus yang ketiga, karena lillahi ta'ala, karena Allah gitu kan. Yang keempat, menjaga pola makan, jangan kebanyakan makan micin katanya Mbak Nabila. Itu pesan dari Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Nabila atas waktunya. Semoga Mbak Nabila selalu sehat, puasanya lancar sampai di akhir Ramadan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.